Teman-teman pernah nggak sih ketika teman-teman lihat berita nih, teman-teman sering banget dengar kayak seseorang tuh udah jelas nih terlihat seperti melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana, tetapi kok nggak dihukum ya, tapi kok seakan-akan kayak dibebaskan dari kesalahannya seperti itu. Atau mungkin teman-teman pernah mendengar dengan istilah restoratif justice atau keadilan restoratif. Halo semua, kembali lagi bersama saya Valen dan Julian Ricky Official. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita tentunya bakal bahas tentang topik yang menarik lagi nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak sih ketika teman-teman lihat berita nih, teman-teman sering banget dengar kayak seseorang tuh udah jelas nih terlihat seperti melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana, tetapi kok nggak dihukum ya, tapi kok seakan-akan kayak dibebaskan dari kesalahannya seperti itu. Atau mungkin teman-teman pernah mendengar dengan istilah restoratif justice atau keadilan restoratif. Nah, teman-teman, hari ini tentunya kita akan bahas tentang restoratif justice ini nih teman-teman. Nah, mungkin timbul beberapa pertanyaan nih teman-teman, kayak apa sih restoratif justice itu? Kenapa sih kok ada restoratif justice? Kemudian kok bisa ya dengan restoratif justice seseorang seakan-akan bisa terbebas dari hukumannya? Nah, yuk kita mau bahas lebih lanjut. Nah, mungkin kita akan mulai dengan apa sih restoratif justice itu? Kira-kira kenapa ya restoratif justice seakan-akan menghilangkan adanya hukuman nih bagi para pelaku tindak kejahatan? Nah teman-teman, sebenarnya restoratif justice ini sudah diatur nih teman-teman di Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pada pasal 1 angka 1 nih teman-teman sudah dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, terdakwa atau anak, keluarga terdakwa atau anak, dan atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Jadi teman-teman, dengan adanya restoratif justice ini, fokus utamanya itu adalah pemulihan keadaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, restoratif justice ini tuh sebenarnya berasal dari kata restore yang artinya tuh memulihkan. Jadi pada dasarnya restoratif justice ini itu sebagai bentuk alternatif di mana penyelesaian perkara itu lebih diarahkan kepada pemulihannya, bukan ke pembalasannya, seperti itu teman-teman. Kemudian sebenarnya apa sih tujuan dengan adanya restoratif justice ini? Kenapa kok harus ada restoratif justice ini? Tujuan restoratif justice sendiri itu sudah tertuang di pasal 3 ayat 1 nih teman-teman, di mana dengan adanya restoratif justice ini diharapkan terjadi pemulihan korban tindak pidana, kemudian memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan atau masyarakat, kemudian menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, dan menghindarkan setiap orang dari perampasan kemerdekaan. Seperti itu teman-teman. Kemudian mungkin ada beberapa pandangan bahwa wah, restoratif justice ini menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang dong. Dengan adanya restoratif justice ini bisa saja menghindarkan seseorang dari kewajibannya, seperti itu. Nah teman-teman, sudah diatur juga nih teman-teman di pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif ini tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Jadi fokusnya itu adalah pemulihan tanpa menghapuskan pertanggungjawaban pidananya nih teman-teman. Lalu yang menjadi pertanyaan nih teman-teman, apakah semua perkara bisa diajukan restoratif justice atau hanya beberapa perkara tertentu saja? Yuk kita mau sama-sama lihat teman-teman di pasal 6. Ini menyatakan bahwa perkara-perkara yang dapat dilakukan restoratif justice itu merupakan tindak pidana ringan atau yang kerugiannya korbannya itu hanya bernilai tidak lebih dari 2.500.000. Selain itu, tindak pidana ini merupakan delik aduan. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman maksimal 5 tahun. Tindak pidana ini dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil, dan tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. So teman-teman, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa restoratif justice ini tuh tidak berlaku untuk keseluruhan perkara, tapi hanya perkara-perkara tertentu saja yang dapat diajukan restoratif justice ini teman-teman. Kalau kita lihat-lihat lagi nih teman-teman, di Indonesia, kira-kira penyelesaian perkara di Indonesia ini tuh ada beberapa yang menggunakan restoratif justice, tapi juga ada beberapa kasus yang masih menempuh melalui jalur pengadilan nih teman-teman.
Karena terdapat beberapa pandangan nih teman-teman yang pro dan kontra mengenai restoratif justice ini. Bagi teman-teman yang pro, menyatakan bahwa adanya restoratif justice ini mengembangkan sistem keadilan pada negara, di mana dengan adanya restoratif justice ini, jumlah tahanan itu semakin berkurang sehingga dapat menekan pengeluaran negara. Selain itu, kelebihan restoratif justice ini dapat dilihat ketika para pihak itu dapat menyampaikan keinginannya masing-masing sehingga lebih mencapai kesejahteraan. Dan dengan adanya keadilan restoratif ini meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan peran penegak hukum. Bisa dilihat ya teman-teman, ketika restoratif justice ini terjadi, para pihak tuh dapat berdiskusi, dapat bernegosiasi, dapat menyampaikan keinginannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada yang harus ditempuh ketika melalui proses di pengadilan. Namun masih beberapa juga pendapat kontra mengenai restoratif justice ini, di mana restoratif justice ini dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku nih teman-teman, mengingat dengan adanya restoratif ini ada prinsip memanusiakan para pelaku seperti itu. Selain itu, prinsip restoratif justice ini itu masih belum dikenal oleh masyarakat luas, masih banyak pandangan yang keliru mengenai restoratif justice, dan para hakim yang melakukan pemberian sanksi restoratif justice ini masih memberikan putusan yang berbeda-beda. Tapi gimana kalau menurut teman-teman? Apakah teman-teman pro atau kontra dengan adanya restoratif justice ini? Dan gimana sih menurut teman-teman penerapannya di Indonesia? Apakah sudah efektif? Apakah sudah semakin banyak perkara yang diarahkan ke restoratif justice? Atau justru aparat penegak hukum lebih mengarahkan kepada penyelesaian melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan? Seperti itu teman-teman. Teman-teman boleh banget buat berbagi pendapatnya ya, dan jangan lupa buat tulis di kolom komentar. Dan teman-teman juga bisa like serta subscribe ya teman-teman, supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai beberapa topik yang tentunya nggak kalah menarik nih teman-teman. Oke, sekian pembahasan hari ini, sampai jumpa teman-teman.